Salam dalam kasih Kristus, jumpa lagi di channel ini bersama saya Pendeta Don Walandungo. Mari kita belajar bersama tentang iri hati. Iri hati itu ternyata adalah dosa dan akibat yang ditimbulkannya sangatlah mengerikan. Iri hati dapat memutuskan ikatan batin sebagai seorang saudara. Kita dapat membaca tentang hal itu dalam Kejadian pasal 4 ayat 1-16. Kisah tentang Kain yang tega membunuh adiknya sendiri yang bernama Habel. Saya harap Anda mempersiapkan bagian Alkitab yang saya sebutkan tadi. Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16. Setelah Anda membacanya, Anda menonton video ini, dan jika Anda ingin mendukung channel ini berkembang ke depan menjadi berkat bagi banyak orang, jangan lupa Anda menekan tombol subscribe yang berwarna merah di bawah video ini, juga tombol like, share, dan ikon lonceng. Bagikan video ini melalui media sosial Anda sehingga semakin banyak orang yang diberkati oleh channel ini. Dari Kejadian pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang ke-16, saya akan membacakan bagi kita semua ayat 8. Demikian bunyinya. Kata Kain kepada Habel adiknya, "Marilah kita pergi ke padang." Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habel, adiknya itu, lalu membunuh dia. Mengerikan sekali, saudara. Seorang kakak tega membunuh adiknya sendiri. Kain membunuh adiknya Habel. Andai kata peristiwa ini terjadi di zaman ini menjadi sebuah berita yang menjadi perhatian publik dan bukan tidak mungkin akan menyebar di media sosial. Mengapa Kain tega membunuh adiknya Habel? Bagian Alkitab yang kita baca saat ini tidak memberikan jawaban. Artinya tidak secara jelas dan tegas ataupun secara gamblang disebutkan di sini apa sesungguhnya yang menjadi alasan Kain membunuh adiknya Habel. Sekalipun demikian bukan berarti tidak ada jawabannya. Petunjuk tentang hal itu, petunjuk ke arah jawaban atas pertanyaan tadi dapat kita lihat dalam ayat yang kelima. Dalam ayat yang kelima kita melihat ada perubahan dalam hati Kain dan juga mukanya. Hati Kain menjadi panas, mukanya menjadi muram. Nah, pertanyaan kita, kapan itu terjadi? Jika kita melihat ayat sebelumnya, ayat 4, perubahan hati Kain dan juga wajahnya itu terjadi setelah Tuhan menolak persembahannya dan Tuhan menerima persembahan Habel. Persembahan Kain adalah hasil tanah, itu tidak diindahkan Tuhan. Itu ditolak oleh Tuhan. Sementara persembahan Habel berupa domba yang sulung yang dipersembahkan kepada Tuhan, itu diterima oleh Tuhan. Nah, ketika Kain menyadari bahwa persembahannya tidak diterima oleh Tuhan atau ditolak oleh Tuhan, hati Kain menjadi panas. Ya. Kalau dalam keseharian hidup, ketika seseorang dibilang hatinya telah menjadi panas, itu berarti orang itu sedang marah. Ya, sedang marah. Dan wajah Kain berubah menjadi muram. Itu berarti Kain sedang menahan amarahnya. Kain sedang berada di puncak kekesalannya. Mengapa itu bisa terjadi? Karena persembahannya ditolak oleh Tuhan, karena persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Kita tidak diberitahu sebagai pembaca mengapa Tuhan tidak mengindahkan persembahan Kain. Tetapi dari ayat 6 sampai ayat yang ke-7, di sana kita membaca, ternyata Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati. Perhatikan ayat 6, di sini tertulis, firman Tuhan kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Jadi Tuhan kita adalah Tuhan yang mengetahui
kedalaman isi hati kita. Tuhan melihat apa yang engkau persembahkan. Uang kertas, uang logam, uang sisa, uang curian, semuanya Tuhan lihat. Tuhan tahu itu. Tetapi ada hal lain juga yang Tuhan lihat, yang Tuhan perhatikan ketika engkau memberikan persembahan. Apa itu? Tuhan kita melihat hatimu. Ketika engkau membawa persembahanmu dan mempersembahkan itu kepada Tuhan, Tuhan melihat hatimu. Apakah persembahan yang engkau bawa itu engkau berikan dengan tulus? Apakah persembahan itu engkau berikan dengan ikhlas? Apakah persembahan itu engkau berikan dengan penuh sukacita? Jika engkau memberikannya dengan tulus, dengan ikhlas, dengan penuh sukacita, Tuhan berkenan atas persembahanmu. Sebaliknya, jika apa yang telah engkau persembahkan ternyata engkau bawa tanpa ketulusan di dalamnya, tanpa keikhlasan di dalamnya, dan engkau memberikan tidak dengan sukacita, Tuhan tidak berkenan atas persembahanmu. Dari sini saya mau menyerukan kepada kita semua, mari kita evaluasi praktek persembahan kita selama ini. Mari kita evaluasi, apakah selama ini kita memberikan persembahan dengan tulus, dengan jujur? Apakah selama ini kita memberikan persembahan dengan ikhlas, ya, tanpa ada paksaan? Kita memberikan itu dengan penuh keikhlasan. Apakah persembahan yang kita berikan selama ini memang betul-betul kita berikan dengan sukacita? Sebab sesungguhnya Tuhan kita tidak membutuhkan uang kita. Dia adalah pemilik alam semesta ini. Dia maha kaya. Yang dia butuhkan dari kita adalah diri kita. Diri kita dipersembahkan kepadanya sebagai, perhatikan Roma 12 ayat 1, persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadanya. Dari ulasan ini kita mengerti mengapa Tuhan tidak menerima persembahan Kain. Ternyata Kain bermasalah dengan hatinya, dan Tuhan menemukan itu ketika persembahannya tidak diindahkan oleh Tuhan. Hati Kain langsung berubah, hatinya menjadi panas, dan wajahnya kehilangan keceriaan, wajahnya menjadi muram. Mengapa Kain berubah hatinya dan wajahnya berubah menjadi muram? Karena dia sedang menahan amarahnya. Dia marah. Kenapa persembahan Habel adiknya yang diterima oleh Tuhan, sementara dia sebagai anak yang sulung yang memberikan persembahannya itu tidak diindahkan oleh Tuhan? Kain tidak bisa menerima Habel diperlakukan dengan baik oleh Tuhan dalam hal memberi persembahan. Saudara, jika pemicu kemarahan itu adalah ketidaksenangan melihat keberhasilan orang lain, jika pemicu kemarahan itu adalah ketidaksenangan melihat orang lain menerima kebaikan dari Tuhan, mental yang semacam ini adalah iri hati. Dan iri hati itu adalah dosa. Dan itu disebutkan Tuhan dalam ayat 7 bacaan kita. Dosa sudah mengintip di depan pintu. Dosa iri hati itu sudah mengintip di depan pintu. Tetapi Tuhan katakan di sini, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Jadi sebenarnya Kain punya kesempatan untuk menyingkirkan iri hati itu. Tuhan sudah mengingatkan itu, tetapi Kain memilih membiarkan dirinya dikuasai oleh iri hati, dan pada akhirnya Kain membunuh adiknya sendiri. Itulah dosa iri hati yang membuat Kain berani membunuh adiknya sendiri, Habel. Dan karena kejahatannya itu, karena perbuatan dosanya itu, Kain dihukum oleh Tuhan. Ayat 12 mencatat di sini
hukuman Tuhan bagi Kain ada dua, saya lihat di sini. Yang pertama, tanah tidak akan memberikan hasil sepenuhnya. Biarpun Kain bekerja maksimal, biarpun Kain bekerja siang dan malam, tanah tidak memberikan hasil yang maksimal. Mengapa? Karena dia melakukan dosa iri hati yang kemudian berlanjut menjadi amarah, yang kemudian berakhir pada pembunuhan. Hukuman yang kedua, Kain dihukum oleh Tuhan menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Itu artinya Kain tidak menetap di satu tempat. Dia tidak punya rumah yang tetap. Dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi jelas bagi kita, iri hati membuat Kain bertumbuh menjadi pribadi yang jahat. Ini menjadi catatan penting bagi kita. Biarkan orang lain sukses. Biarkan orang lain dengan pencapaiannya. Jangan terusik dengan keberhasilan, kesuksesan, dan pencapaian orang lain. Biarkan mereka menikmatinya. Pertanyaan kita sekarang adalah, bagaimana cara kita mengatasi iri hati? Bagaimana supaya kita tidak dikuasai oleh iri hati? Saya mencatat ada beberapa hal penting yang harus kita lakukan. Yang pertama, berdoalah bagi mereka. Ketika engkau melihat orang lain sukses, ketika engkau melihat orang lain mencapai sesuatu, entah pangkat, kedudukan, dan lain sebagainya, berdoalah bagi mereka. Doakanlah mereka dengan sungguh-sungguh. Jika itu engkau lakukan, pikiranmu menjadi positif, hatimu menjadi positif, dan engkau terhindar dari dosa iri hati. Yang kedua, berfokuslah pada pekerjaanmu. Berfokuslah pada urusanmu, sehingga engkau tidak punya waktu lagi untuk melihat dan membicarakan pekerjaan orang lain. Jadi, bekerja, dan teruslah bekerja, sehingga engkau tidak punya waktu lagi untuk membicarakan urusan orang lain, untuk melihat kehidupan orang lain, lalu muncul pikiran ataupun perkataan yang negatif tentang orang lain. Yang ketiga, bersyukurlah dengan apa yang engkau miliki. Dengan mensyukuri apa yang kita miliki, kita akan menerima dengan ikhlas apapun yang menjadi bagian kita. Yang keempat, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Mengapa ini tidak boleh? Karena setiap orang memiliki standar kehidupan yang berbeda. Ada orang yang kaya dan sukses, tetapi memilih menjalani kehidupan yang sederhana. Tetapi ada orang yang biasa saja, tetapi memilih menjalani kehidupan dengan kemewahan. Jadi untuk apa engkau membandingkan dirimu dengan kehidupan orang lain? Ini adalah pekerjaan yang menguras energi percuma. Jangan lakukan itu. Berhenti. Jangan bandingkan hidupmu dengan hidup orang lain. Yang kelima, berpikirlah positif tentang orang lain. Berpikirlah positif tentang sesamamu. Jangan penuhi pikiranmu dengan pikiran yang negatif tentang sesamamu. Mengapa? Sebab perilaku yang negatif itu lahir dari pikiran yang negatif. Karena itu jangan biarkan iri hati menguasai dirimu. Ingatlah Amsal 14 ayat 30. Di sana tertulis, hati yang tenang menyegarkan tubuh, tetapi iri hati membusukkan tulang. Berarti iri hati itu tidak baik untuk kesehatan. Jika engkau membiarkan dirimu dikuasai oleh iri hati, dipastikan kesehatanmu pasti akan terganggu. Karena itu benarlah apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus dalam khotbahnya di bukit, yang dicatat dalam Matius pasal 5 ayat yang ke-8. Tuhan Yesus berkata, "Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah."